Ini adalah salah satu spesies ular berbisa yang cukup terkenal di Asia Tenggara, termasuk di Indonesia. Ular ini dikenal dengan kemampuannya dalam berkamuflase di lantai hutan, membuatnya sulit ditemukan. Meskipun tidak agresif, bisa ular ini cukup berbahaya dan dapat menyebabkan efek serius bagi manusia jika terkena gigitannya. Namun, ular ini bukan hanya tentang bisanya yang mematikan. Ada banyak hal menarik yang bisa kita bahas, mulai dari ciri fisik, habitat, hingga cara berburu mangsanya yang unik. Ini adalah ular gibuk atau ular tanah, salah satu predator penyergap paling efisiensi di alam liar. Ular tanah atau juga dikenal sebagai ular gibuk yang bernama ilmiah Calocelas marodostoma adalah salah satu spesies ular berbisa yang berasal dari Asia Tenggara. Ular ini termasuk dalam famili Viperidae yang juga mencakup ular berbisa terkenal lainnya seperti ular beludak dan ular derik. Meskipun tidak sepopuler ular kobra atau ular derik, ular tanah memiliki bisa yang cukup kuat dan sering menyebabkan kasus gigitan di daerah persebarannya. Menariknya, ular ini memiliki kemampuan berkamuflase yang sangat baik dan seringkali sulit dideteksi di alam liar. Pola tubuhnya menyerupai daun kering, membuatnya hampir tidak terlihat di antara serasa daun di lantai hutan. Namun, justru karena kemampuannya bersembunyi inilah, banyak orang tidak sengaja menginjaknya, yang kemudian berujung pada gigitan yang menyakitkan. Ular tanah memiliki ciri khas yang membedakannya dari ular lain di habitatnya, terutama pada pola tubuhnya. Tubuh ular ini memiliki warna coklat kemerahan hingga keabu-abuan dengan corak segitiga atau belah ketupat di sepanjang punggungnya. Pola ini membuatnya tampak seperti daun kering yang berserakan di tanah, sebuah bentuk kamuflase yang sangat efektif. Seperti kebanyakan ular dari keluarga Viperidae, kepala ular tanah berbentuk segitiga dengan leher yang lebih ramping. Ini adalah salah satu tanda utama yang sering dikaitkan dengan ular berbisa. Pupil matanya membentuk vertikal seperti mata kucing yang menjadi indikasi bahwa ular ini aktif berburu di malam hari. Ular tanah dewasa biasanya memiliki panjang sekitar 76 hingga 91 cm meskipun ada beberapa individu yang bisa tumbuh lebih panjang. Ular ini memiliki taring panjang yang dapat menyuntikkan bisa dengan cepat saat menggigit mangsanya. Dengan ciri-ciri ini, ular tanah memiliki semua atribut khas sebagai predator yang efektif di habitatnya. Ular tanah tersebar luas hampir di seluruh wilayah Asia Tenggara, terutama di Thailand, Malaysia, Myanmar, Kamboja, Vietnam, dan Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Ular ini lebih menyukai lingkungan dengan kelembapan tinggi seperti hutan hujan tropis, hutan bambu, serta daerah semak belukar. Selain itu, ular tanah juga dapat ditemukan di ladang pertanian dan perkebunan, terutama yang berdekatan dengan hutan. Mereka sering ditemukan di tanah yang tertutup oleh daun kering atau serasa daun karena pola tubuhnya yang bercorak coklat dan segitiga membantu mereka berkamuflase dengan lingkungan sekitar. Warna tubuh ini memberikan perlindungan dari predator serta membantu mereka berburu tanpa terdeteksi oleh mangsanya. Selain hidup di dataran rendah, ular tanah juga mampu bertahan di dataran tinggi hingga ketinggian sekitar 1000 meter di atas permukaan laut. Yang menarik, ular ini sering ditemukan di daerah yang dekat dengan sumber air seperti sungai, rawa, atau area berair lainnya. Hal ini karena banyak mangsa mereka seperti katak dan hewan kecil lainnya yang hidup di sekitar tempat-tempat tersebut. Meskipun mereka tidak terlalu agresif, keberadaan ular tanah di ladang dan perkebunan membuatnya sering berinteraksi dengan manusia. Karena warna tubuhnya yang menyerupai lingkungan di sekitar, banyak orang yang tidak sengaja menginjak atau mengganggunya, sehingga meningkatkan resiko terkena gigitan. Oleh karena itu, ular tanah dikenal sebagai salah satu ular berbisa yang cukup sering menggigit manusia di Asia Tenggara. Ular tanah adalah predator penyergap yang berburu dengan cara menunggu mangsanya mendekat sebelum menyerang dengan gigitan yang kuat. Mereka lebih aktif berburu pada malam hari atau nokturnal dan seringnya bersembunyi di siang hari untuk menghindari pemangsa serta menghemat energinya. Sebagai hewan karnivora, ular ini memangsa berbagai jenis makanan tergantung pada habitat dan ketersediaannya. Tikus dan hewan pengerat adalah makanan utama mereka, terutama di daerah perkebunan dan ladang pertanian. Dengan memangsa tikus, ular ini berperan penting dalam mengendalikan populasi hama yang dapat merusak tanaman petani. Selain itu, mereka juga memangsa katak, kodok, burung kecil, kadal, serta serangga besar, terutama bagi individu yang masih muda.
Dalam berburu, ular gibuk menggunakan teknik wait and strike, di mana mereka tetap diam dalam waktu lama, berkamuflase di antara daun kering atau tanah hingga target mangsanya mendekat. Begitu ada kesempatan, ular ini akan menyerang dengan cepat menggunakan taring panjangnya dan bisa yang mematikan. Bisa mereka bekerja dengan cara melumpuhkan sistem saraf dan menghancurkan jaringan tubuh mangsa, membuatnya tidak bisa kabur dan lebih mudah ditelan. Setelah berhasil menangkap mangsanya, ular gibuk akan menelan mangsa secara utuh dan biasanya dimulai dari bagian kepala agar lebih mudah masuk ke tubuhnya. Karena metabolisme mereka yang lambat, proses pencernaannya bisa berlangsung selama beberapa hari bahkan minggu, tergantung pada ukuran makanannya. Selama periode ini, ular cenderung tidak aktif dan mencari tempat persembunyian yang aman sampai makanan mereka sepenuhnya dicerna. Sebagai predator alami, ular gibuk memiliki peran ekologi yang penting dalam menjaga keseimbangan populasi hewan kecil di habitatnya. Meskipun berbisa dan berbahaya bagi manusia, ular ini sebenarnya lebih memilih menghindari konfrontasi dan hanya akan menyerang jika merasa terancam. Ular tanah termasuk ular ovipar, yang berarti berkembang biak dengan cara bertelur. Betina biasanya bertelur di tempat yang tersembunyi, seperti di bawah tumpukan daun kering, celah batu, atau lubang tanah yang lembab. Habitat ini dipilih karena memberikan perlindungan dari predator serta menjaga kelembapan yang dibutuhkan untuk perkembangan telur. Betina umumnya bertelur sebanyak 6 hingga 24 butir dalam satu kali musim. Yang menarik, betina akan menjaga telurnya selama masa inkubasi. Hal ini merupakan perilaku yang cukup jarang ditemukan pada banyak spesies ular karena sebagian besar ular biasanya langsung meninggalkan telurnya setelah bertelur. Selama periode ini, betina akan tetap berada di sekitar sarangnya untuk melindungi telur dari pemangsa seperti kadal, burung, dan mamalia kecil. Meskipun tidak mengerami telur seperti burung, kehadiran induk di dekat sarang membantu memberikan perlindungan alami hingga telur-telur tersebut menetas. Telur-telur ular tanah membutuhkan waktu sekitar 40 hingga 60 hari untuk menetas, tergantung pada suhu dan kelembapan lingkungannya. Setelah menetas, anak-anak ular tersebut sudah memiliki bisa dan insting berburu sejak lahir. Mereka akan segera mencari makanan sendiri, seperti serangga kecil dan amfibi, tanpa perlu bantuan dari induknya. Secara keseluruhan, perilaku betina yang menjaga telurnya ini menjadi salah satu ciri unik ular tanah dibandingkan dengan banyak spesies ular lainnya, terutama di Asia Tenggara. Bisa ular Calocelas marodostoma adalah jenis hemotoksin, yang berarti bekerja dengan merusak jaringan dan sistem peredaran darah. Gigitan ular ini bisa menyebabkan pembekakan hebat di area gigitan, nyeri luar biasa yang bisa bertahan selama beberapa hari, pendarahan internal akibat pecahnya pembuluh darah, nekrosis, atau kematian jaringan yang bisa berujung pada amputasi jika tidak ditangani dengan cepat. Tingkat fatalitas dari gigitan ular tanah tergolong rendah jika mendapat perawatan medis yang tepat. Namun, karena efek nekrosisnya yang parah, korban gigitan bisa mengalami kerusakan jaringan permanen. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk segera mencari pertolongan medis jika terkena gigitan ular tanah. Meskipun bisa ular tanah dikenal berbahaya karena bersifat hemotoksik, yang artinya dapat merusak jaringan dan mengganggu sistem peredaran darah, para ilmuwan justru berhasil memanfaatkan racun ini untuk tujuan pengobatan. Salah satu kandungan utama dalam bisa ular tanah adalah enzim Ancret. Enzim ini memiliki kemampuan untuk menguraikan fibrin, yaitu protein utama dalam pembekuan darah. Karena itu, Ancret digunakan sebagai agen trombolitik, yaitu obat yang membantu melarutkan bekuan darah. Ini sangat berguna untuk mengobati trombosis vena dalam, stroke iskemik, serangan jantung akibat penyumbatan pembuluh darah. Selain itu, bisa ular tanah juga digunakan dalam penelitian biomedis dan pengembangan obat-obatan. Kandungan toksin di dalamnya dipelajari untuk memahami proses pembekuan darah manusia, interaksi protein dalam sistem imun, dan potensi pengembangan obat kanker dan antiinflasi. Beberapa protein dalam bisa ular dipakai dalam teknik diagnostik karena mereka bisa mengikat secara spesifik dengan komponen darah. Ini membantu para ilmuwan dalam mengembangkan metode deteksi penyakit yang lebih akurat dan cepat. Ular tanah
adalah ular berbisa yang memiliki kemampuan kamuflase luar biasa dan strategi berburu yang efektif. Meskipun bisa mereka cukup berbahaya, ular ini sebenarnya tidak agresif dan lebih memilih untuk bersembunyi daripada menyerang manusia. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang spesies ini, kita bisa lebih menghargai peran mereka dalam ekosistem dan mengurangi konflik antara manusia dan ular di alam liar. Menariknya, di balik racunnya yang mematikan, tersimpan potensi besar di dalam dunia medis. Ini membuktikan bahwa alam menyimpan banyak solusi, bahkan dari makhluk yang tampak menakutkan sekalipun. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.